Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadis nomor 16. Jadi bab yang ke-60 ini. Langsung saya bacakan. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin Asy-Siddiqi radhiyallahu anhuma qalat. Dan dari Asma putrinya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, berkata Asma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukifayu qiyallahu alaihi, janganlah engkau itu menahan, maka Allah Ta'ala akan menahan atasmu, wahai Asma. Ini bentuknya kayak nasihat. Nasihat, Asma, kamu ini jangan menahan, nanti Allah Ta'ala akan menahan atasmu. Artinya menahan apa yang ada pada dirimu, menahan atau menutupi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anfiki awin fahi awin nisfi wala tuhsi fayuhsa. Berinfaklah atau awin fahi itu dan keluarkanlah untuk kebaikan, untuk berinfak juga. Wa nisfi sama ya. Nisfi kan artinya banyak-banyakkanlah untuk membantu pengeluaran dalam hal hubungannya dengan infak tadi. Wala tuhsi, dan janganlah menghitung. Fayuhsa alaiki, maka Allah akan menghitung. Dia Allah akan menghitung atasmu. Wala tu'i, dan janganlah kamu ini berbakhil. Fayu'illahu alaiki, maka Allah Ta'ala juga akan bakhil kepadamu. Janganlah kamu ini menghalangi untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, padahal kamu punya, maka Allah juga akan menghalangi kepadamu. Wanfahi bil ha'imul bahalat al-muhmalati, dengan hak yang tanpa titik. Berisi itu tanpa titik. Wa jangan dia itu bimakna anfiki wa kadzalika in bihi.
itu artinya adalah berinfaklah sebagaimana juga inkhidi itu juga inbihi itu juga sama artinya juga mengeluarkan harta untuk orang lain apa yang kita punya. Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Asma putrinya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saudara daripada Aisyah radhiyallahu anha, menasihati Asma supaya tidak menutupi atau tidak menahan apa yang ada pada dirinya. Kalau kamu menahan, kamu mampu membantu orang lain, pada orang lain itu butuh bantuanmu, maka Allah Ta'ala pun juga akan menahan, tidak akan membantu kepadamu. Jadi artinya kalau kita ingin dibantu oleh Allah Ta'ala itu adalah kita membantu orang lain yang membutuhkan. Dan bantuannya itu juga berbeda-beda. Artinya yang dibutuhkan oleh orang yang dibantu. Kadang-kadang yang dibutuhkannya adalah sesuatu yang dianggap kita remeh. Ada orang itu pinjam itu jarum misalnya, ya, butuhnya jarum. Ada orang pinjam itu taliban, bukan taliban negara, taliban, bukan tali karet itu, bukan taliban, tali yang taliban itu. Biasa saya menyampaikan seperti itu, pemahaman itu taliban, tali ban, kasih ban, itu sering orang itu saya pinjem, karena memang butuhnya seperti itu. Nah maka kalau dia punya sebetulnya daripada terbuang-buang malah dibakar ya sudah, dia nganggur ini gunting itu kemudian ditaruhkan, itu ada orang butuh dikasih, karena memang butuhnya itu. Sampai orang butuh makan, gitu ya, orang butuh minum, orang butuh bantuan tenaga kita, dan kita itu ada waktu, kenapa tidak? Kenapa tidak dibantu kalau memang diperlukan dan kita mampu untuk itu. Infaklah kamu itu, ya, keluarkanlah untuk membantu. Jangan kamu menghitung-hitung, nanti kamu menghitung juga. Membantu si A, si B, dan lain sebagainya. Ya sangat dulu sudah bantu kamu loh lah, misalkan itu. Apalagi membantu pada seseorang dan soal makanan, dan ternyata yang kita bantu itu makannya lebih enak daripada yang membantu. Ini kadang-kadang timbul rasa tidak ikhlas. Ya itu awal ini bantu makan dia itu pangannya malah nganggo daging baik misalnya, ya tidak apa-apa. Tapi begitu yang membantu jangan loskan saja, tidak perlu dan sebagainya. Atau mungkin yang kita bantu itu kadang-kadang tidak berterima kasih kepada kita. Memang kita tidak membutuhkan mereka terima kasih atau tidak. Terima kasih itu adalah kewajiban saya membantu kamu. Sering kan orang itu pokoknya rukun dan kamu pun ampun. Kalau Islam tidak begitu. Kalau itu Muslim dan tidak ada harapan begitu membantu saudara kita itu, tidak ada harapan besok kalau ada kepentingan dia membantu saya. Tidak perlu begitu kalau penghidupan berinteraksi sosial itu kayaknya sudah berjalan seperti itu. Bermasyarakat itu sudah jalan. Tidak usah kita menyiapkan seperti itu, sudah jalan. Kan sering seperti itu, sama-sama jalan satu mobil, pilih orang sakit ke rumah sakit, ternyata niatnya berbeda-beda. Ada orang yang ada Bismillah, dia butuh dijenguk, juga diberi doa, kita datangan kita itu menghibur mereka yang sakit. Ada sebagian itu cuma sekedar ya umum nih, saya ikut umumnya ya pilih. Kalau kita niatkan membantu saudara kita ini dalam rangka kita ini mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, sudah otomatis umumnya itu terkait. Kan sering gitu, di saya itu. Pokoknya karena hukum dengan ratu umumi kan. Akhirnya orang yang datang umuman itu
niatannya juga besok yang diumumi gitu saja, sekedar urusan duniawiah saja. Nah, orang Islam jangan seperti itu. Kan sudah saya sampaikan ya dulu. Orang-orang itu rame-rame kerja bakti, jangan kita itu dirubah. Tidak hanya sekedar kerja bakti tapi amal soleh. Apalagi urusan memperlebar jalan atau membersihkan selekan air atau yang lain sebagainya, itu kan sesuatu yang baik. Jangankan memperbaiki jalan itu ada penghalang, kemudian kita menyingkirkan halangan di tengah jalan itu adalah menunjukkan kita itu punya iman. Nah, juga intinya untuk membantu atau berguna kepada orang lain. Ini Rasulullah menasihatkan. Kan begitu. Jadi ada sebagian kalau kita lihat di khutbah idnya Rasulullah SAW itu kan 2 kali. Jadi 1 kali umum gitu ya. Kemudian setelah itu bapak-bapak ini berbaran, Rasulullah kan datangi jamaah perempuan. Jadi nasihatnya khusus untuk perempuan. Khusus nasihat untuk berinfak, nasihat untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, kemudian keduanya kepada suami dia dan sebagainya. Kalau sesekali bisa dilakukan itu ya silakan. Khusus untuk perempuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Masalul bakhili wal munfiqi kama salir rajulaini alaihima jubbatani." Permisalan orang-orang yang bakhil dengan orang yang berinfak itu permisalan 2 orang laki-laki yang pada keduanya itu ada jubbatani, ada 2 jubah, ada 2 pakaian panjang dan jubah min hadidin yang terbuat dari besi. Min sudihihima ila tarokihima. Dari tetek keduanya sampai ke tulang belakang. Kita makan entong-entong atau bahu. Ada 2 seperti orang memakai baju besi yang dari teteknya sampai entong-entongnya sini, ya. Fa'amal munfiqu, maka bagi adapun orang-orang yang berinfak, fala yunfiqu, maka tidaklah dia itu berinfak illa kecuali sabagot awafarat, kecuali akan sempurna. Wafarat sama artinya ini sempurna. Al jildi, akan atau atas kulitnya. Hatta tuhfiya, sehingga menutupi bananahu, akan ujung-ujungnya. Banana ini bisa diartikan ujung-ujung jari. Tapi banana paling ujung ini kan jari. Wa ta'fuwa, dan dilonggarkan asaruhu, akan pakaiannya. Asar itu bekas-bekas yang
di pakaian ya, tutupi lagi, dilonggarkan. Jadi orang yang berinfak pada Allah Ta'ala ya, itu kan permisalan orang yang berinfak dan orang yang bakhil. Orang yang bakhil adalah berinfak. Kemudian kalau orang-orang berinfak itu kan permisalannya seperti memakai baju dari besi. Nah, orang-orang berinfak besi dari sini ya, letaknya sampai ke belakangnya, artinya press ke badannya, jubah itu sampai bawah. Nah, kemudian orang yang menginfakkan ini sempurna, menutupi sempurna akan kulit-kulitnya, bahkan sampai ke ujung-ujung jarinya ini akan tertutupi semuanya dari bekas, dari sisa tubuhnya yang kenapa itu masih membekas, yang bekas kan? Sisa pakaiannya, sisa bekas dari yang menutupi tadi dilonggarkan oleh Allah Ta'ala. Baju besi kalau nggak longgar kan ya nggak bisa gerak misalnya. Wa amal bakhilu, adapun orang yang bakhil, fala yuridu, maka tidaklah dia menginginkan an yunfiqa syai'an, bahwasanya dia akan menginfakkan sesuatu illa kecuali lazighat, bentuk penempel. Ziwat itu kan tempelan dari lem itu. Begitu pada menempel itu kayak melekat lah, kita menempel kayak di lem. Kullu halqatin, pada kullu halqatin tiap-tiap badannya, kalau orang kemudian terlekuan-lekuan ini. Jadi lekuan-lekuannya itu tertempel pakaian dari besi terus melekat kayak gini, maka nama akan tempatnya. Jadi halqatin itu lekuan badan. Itu kan ada lekuan-lekuannya badan. Apalagi di teteknya dan di kantong-kantongnya kan benjol itu, benjol ini. Nah, dia nempel, melekat di situ. Pakaian baju besinya melekat. Bahwa maka dia itu yuwasi'uha, akan melonggarkannya pakaian tadi, fala tattasi'u, maka tidaklah bisa longgar. Muttafaqun alaihi. Wal jubatu, dan jubah tadi itu ad-dir'un, jubah dir'un, baju yang terbuat dari hadid tadi, dari besi tadi. Wa maknahu, dan maknanya itu anal munafiqo, bahwasanya orang munfiqo, anal munfiqo, orang yang berinfak itu ulama anfaqo, tiap-tiap berinfak, tiap-tiap pada berinfak itu sababat, menjadi luas, menjadi longgarlah, watolat, dan memanjang, menjadi panjang, hatta sehingga tajurro, judul ini kan jure itu lembre, sehingga menjure, kainnya itu memanjang, menjure, waro'ahu, belakangnya. Jadi kantong-kantongnya tadi longgar, kantong-kantongnya kan tadi metres, ini menjure artinya melonggar. Rijek lagi pada wayufia, dan akan menutupi rijlaihi, kedua kakinya, wa atharo, dan bekasnya itu
masyi. Bekasnya akan masyi, jalannya wa khotowatihi, dan bekas langkah-langkahnya. Khutwatis langkah-langkah perjalanan, bekas perjalanannya. Jadi kalau orang berinfak seperti itu, gambarannya itu orang yang berinfak itu seperti pakai baju besi, okay? Kemudian tiap dia itu berinfak itu bajunya itu, baju besi itu menjadi longgar, menjadi menjure, jadi tambah longgar ya, memanjang sampai menjure ke ke belakang, sampai barang-barang yang mestinya tersembunyi itu tertutupi semuanya sampai kedua kakinya. Kemudian dari itu bekas jalannya dan langkah-langkahnya itu tertutupi semuanya. Ya longgar. Lah kalau orang yang bakhil tadi kan begitu pakaian dipakai lengket, kayak dilim itu lengket ke lekuan-lekuan badannya, sehingga dia mau mengubah ini tidak bisa mengubah tangan. Nah, itu sempit. Ini gambaran. Artinya kalau orang yang berinfak itu akan dilonggarkan oleh Allah Ta'ala, kemudian orang yang bakhil menahan itu akan disempitkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau ini dilonggarkan oleh Allah Ta'ala maka berinfak. Ya. Pemahamannya seperti itu. Sampai gambarannya baju besi kan. Kalau baju besi itu kan tidak bisa keluar, tidak seperti kain ini. Kalau sudah nempel sudah mau belakang kanan sudah tidak bisa. Sempitnya sampai seperti itu. Jadi kelihatannya orang-orang yang bakhil, menumpuk harta, sehingga hak-hak orang lain yang ada pada dirinya tidak dia keluarkan itu kelihatannya baik, itu sebenarnya itu tidak baik-baik saja. Sebenarnya tidak. Ada saja masalah yang dia hadapi itu sebenarnya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya, masalah pikiran-pikiran yang insyaallah ya. Kemarin itu ada kajian Dr. Sarah Pak Asmati di Jogja, Islam. Jadi ciri-ciri orang stres. Ternyata menurut beliau ciri-ciri orang stres itu salah satunya itu adalah cuman dia masuk kunci pintu. Dan setelah dia mau tidur, kelingan kunci burung. Tidak ini, itu sudah tanda-tanda. Tanda-tanda. Atau seringnya orang itu mencari hiburan termasuk orang mengatakan karena tik. Itu sudah tanda-tanda. Keseringan maksudnya. Dia merasa adanya tambatan hati untuk senang itu bisa. Sampai di rumah ya. Artinya baru seminggu ada lagi, baru seminggu keluar lagi. Jadi kan tanda-tanda itu sudah ada. Sudah tidak sebagaimana orang umumnya. Kalau orangnya mungkin pelacur setahun sekali, setengah tahun sekali. Ya mungkin punya agenda. Dia membawakan ayat Allah bidikrillah atau ma'ruf itu pada Allah. Ya itu perlu. Tapi kalau sampai over jadi tidak baik. Bahkan, nah ini kejadian saya dulu tempat tidur. Dulu ketika di Al-Fatah itu ada teman dan guru. Dia pengabdian dari Pondok Gontor, kemudian mengajarkan bahasa Nahwu Sorok pada saya dan teman-teman. Itu setiap putri itu takbir itu keluar lagi. Dan tidak 1 kali 2 kali, sampai 5 kali. Banyak orang keramas loh. Namanya Ustaz Deden, ini orang Bandung. Saya tanya Ustaz, setiap mau sholat itu tidak jadi itu kenapa? Sholat ini diputar ini, terus sebentar itu imamnya baru baca Al-Fatihah itu sudah gitu. Jadi di pemikiran dia itu wudunya itu ada yang ketinggalan. Tanyakan.
wudhunya ada ketinggalan. Sampai dia itu kan ada keran, dia bawa bawa ember, terus bawahnya itu keran itu adalah ember. Dia untuk ingat kalau embernya itu dipindahkan tidak dibawahkan berarti dia sudah wudhu. Kalau masih begini berarti belum wudhu, karena itu cuma sudah sholat itu ngingin. Embernya bisa balik ke bawah wudhu. Sampai sini. Nah, ini penyakit. Sudah was-was itu sudah masuk ke setan. Maka kalau kita dan ada perasaan itu, kalau dalam hadis itu apabila kamu merasa sesuatu dari duburmu, maka tunggu sampai ada suara dan ada bau. Kalau kamu tidak dengar suara dan tidak mencium bau, maka lanjutkan sholat. Bahkan kalau habis kencing, mungkin cebok, ada keraguan. Tip dari beliau adalah oleh Rasulullah supaya dipercikilah celananya itu. Perciki. Dia mau banyu mau lah digagas. Karena seperti itu. Bukan orang bodoh, orang pinter. Diganggu setan oleh seperti itu. Kalau Pak Dokter tadi itu tadi menyampaikan, ada orang sepeda motor jadi masukkan idul tahu-tahu ustaznya pakai burung tuh, pikirannya itu ngacau banget, kuasa oleh setan. Lah barangkali juga orang-orang kaya itu ya, tiap baru usaha mari kayaan penasaran. Sampai kan di Antar Kasoki itu dia punya langganan cukur kumis itu di Paris sana. Itu kan mau cukur Paris ya terbang ke Paris. Selesai. Kalau di Solo itu ada namanya Pak Aris, sekarang apa ada. Jadi kalau sarapan itu di Solo, nanti makan siang di Jogja. Oleh intinya pindah kota. Ini dulu agak lama dengan saya tuh berbulan-bulan istilahnya. Dia cerita seperti itu. Saking sugih kan. Dia seperti itu. Cari ketenangan tapi dia bilang tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Tidak ada cari ketenangan itu dia tidak tenang. Masya Allah. Nah barangkali itulah dipersempit oleh Allah Ta'ala pemikirannya sehingga aneh-aneh yang muncul dalam pikiran dia. Kemudian ada yang memaknai disempitkan rezekinya. Kalau orang berinfak kemudian supaya Allah Ta'ala melonggarkan rezeki saya, pikirannya seperti itu misalkan itu ya iman-iman gitu, ya, niatnya bismillah. Bahkan ada orang sholat duha. Sholat duha itu tujuannya supaya rezekinya longgar. Nah, kalau dilonggarkan Allah Ta'ala ini, dan kita boleh betulnya minta kaya oleh Allah Ta'ala itu boleh. Yang penting kita bisa ngatur kekayaan kita ini. Kan tidak dilarang. Utsman bin Affan itu juga kaya walaupun tidak minta kaya. Kita pun minta rezeki Allah Ta'ala boleh saja. Dia ada doa mesin ya Allah, mobil ya Allah misalnya. Caranya kayak ini mungkin di jalan gampang cari rezekinya dan lain sebagainya. Barangkali dengan adanya mobil itu dia untuk mobilisasi orang-orang yang mau pengajian atau jadikan amanah taruh masjid saja. Nanti barangkali yang ngantar dai-dai memberi gini udah di berangkatnya jam berapa, mobilnya itu standby di situ. Mobil sendiri dia penuhi bensinnya ini ada, dia sendiri nyopiri. Dan kalau dia tidak bisa cari ganti dia sendiri. Cari ganti. Pak Mudo, sosok gigi kan? Sosok gigi Pak Mudo. Lalu pernah dipakai atau pengajian dia pinjam mobil lain. Kepentingan dia sendiri dan mobil saya bawa, ya. Nanti saya pinjam mobil adik saya. Karena memang sudah ada niatan mobil saya ini memang tak jadikan usaha dunia. Sekarang mobilnya lebih dari satu dan lain-lain. Nah, infaknya juga dilonggarkan oleh Allah Ta'ala sebagainya dan sebagainya.
Tapi sebatas itu tidak ada larangan bagi sekalian, baik orang mau tiap hari mau piknik juga tidak ada larangan sebetulnya. Tapi kalau piknik itu bisa menjadikan hati tenang, pikiran bisa tenang, mungkin sementara waktu di tempat itu saja. Betul begitu. Oleh utang kakak terhibur terhibur, mulai elit mulai utang. Apalagi yang dipakai duit yang tidak berkah. Wa anhu, dan darinya Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah bi adlin, dengan sebanding tamrotin, bi adlin dengan sebanding tamrotin, tamrot kurma kering, min kasbin thayyibin, dari usaha yang baik, wala yaqbalullahu, dan tidaklah Allah itu menerima ila thayyiba, kecuali yang baik. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaqbaluha, dia Allah menerima sedekah ya, dari kasbin thayyibin tadi. Biyamini, dengan tangan kanannya. Summa yurab biha, kemudian dia Allah itu memeliharanya li sahibi, untuk pemiliknya, artinya untuk yang sedekah tadi. Kama, sebagaimana yurabbi, dia memelihara ahadukum, salah satu dari kalian itu, faluwahu, akan anak kudanya, akan belunya, hatta sehingga takuna, menjadilah misla jabalin, semisal gunung. Muttafaqun alaihi. Al-falu bil fathil fa'i, dengan fathahnya ha, fa'i fathahnya fa, wa dhammil lam mimi, dan dhammahnya lam. Wa tasdidil wawi, dan tasdidnya wawu. Nah, wawunya ada tasdid. Al-falu, falu. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga bi kasril fa, dengan kasrnya fa. Jadi ya al-filu. Wa iskani lami, dan sukunnya filmu, kalau kalimat disukun. Wa takhfifi wa'i, dan ringannya wawu, artinya tidak ditasjid, tidak ditasjid. Filmu, gitu saja. Buah-buah jangan itu adalah al-muhur. Muhur itu kan keturunan kuda. Jadi kuda ini punya anak lagi, punya anak lagi. Anak keturunan, tapi anak keturunan kuda. Jadi kan orang infak itu seperti ya, satu tamar saja dari hasil dia yang baik, ya, hasil dia yang baik. Ya, kemudian diinfakkan, kemudian Allah menerima, karena Allah tidak akan menerima kecuali itu yang baik. Itu Allah Ta'ala itu ngopeni infak kita itu dikembangkan, ya, dikembangbiakan sebagaimana salah satu kalian itu memelihara kuda, kemudian beranak pinak kuda ini, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Sampai seperti gunung, ini memenuhi gunung banyaknya itu.
kita tidak ngerti bagaimana besok di akhirat kelak sedekah-sedekah yang kita berikan dengan cara ikhlas ini, ketika kita mensedekahkan sampai dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala itu seberapa itu ya sesukanya Allah Ta'ala. Gunung ini kan tidak dibantu gunung apa seperti gunung apa, gunung mana, walaupun kalau di Timur Tengah itu yang paling masuk itu ya gunung Uhud, nah ini fadilahnya orang yang berinfak, apalagi lakukan infak itu tiap hari, walaupun tidak banyak, mungkin 500 rupiah itu 500 punya duit 5.000 kan ditukarkan 1.000-an atau ditukarkan 500-an satu bulan itu 15.000 misalnya, tapi kan terus istiqomah. Saya catat 40 berapa saat? Tidak bisa panjang. Ini Bapak-bapak sama sekalian, rahimahullah, dengan adanya hadis-hadis yang semacam ini menjadikan kita ini juga pertama, walaupun kita sudah tahu fadilah infak itu ada ilmu baru buat kita ini. Ternyata orang yang berinfak itu seperti orang yang memakai baju besi tapi bisa dilonggarkan. Artinya barang sesuatu yang bisa menyempitkan seperti itu saja bisa melonggarkan. Tapi kan infak itu barang sesuatu yang bisa kejepit keadaannya saja Allah Ta'ala akan melonggarkan. Sebagaimana kita pakai baju besi itu kan menurut akal manusia wah sudah tidak bisa dilonggarkan. Allah Ta'ala melonggarkan. Nah ini sampai menjuleng. Namanya besi loh, kita menjuleng kayak kain saja bisa melonggar, bisa mulur misalnya. Saking rahasia fadilahnya berinfak. Begitu pula ada kemampuan, kemudian dia bakhil, medit, cetil kayak kita itu, maka seperti orang pakai pakaian, begitu dipakai makhluk baju besi itu melekat kayak kena lem di lekuan badannya aja, nggak bisa berubah ini besi. Itu artinya dia dalam keadaan terjepit pun Allah Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Pertolongan di sini artinya pertolongan kebaikan yang Allah berikan kepada bukan yang mungkin terus nanti jatuh miskin dia. Tidak menjadi ukuran orang yang kaya miskin ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Ukurannya itu adalah orang yang dia itu ringan berbuat kebaikan. Nah ini orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu hasutan kebaikan, amal soleh ringan sekali dia datang. Ada pengajian mungkin ringan dia datang, sholat jamaah ringan sekali, dan hal-hal sesuatu yang lain dalam hal kebaikan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau satu kali dia dilonggar kita bikin alasan saja, nanti akan diberi oleh Allah Ta'ala kesempitan. Waktu longgar kita anggap sempit, maka nanti disempit oleh Allah Ta'ala. Aku boleh ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.